Dari 5.30 sudah silakan Pak Nganjar, waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih Pak Sekum, Pak Ketum, Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu saya jam 5.30 datang duluan, biasanya disuruh nyapu Pak di sekolah, bersih-bersih, karena kemarin dihukum Pak Dirjen. Tapi yang ini karena semangat. Selamat pagi Bapak Ibu yang sangat saya hormati, dan saya senang sekali hari ini bisa berjumpa. Saya tadi berpikir di rumah, Mas Ganjar besok datang jam 7:30 itu. Ini teman-teman saya yang kontak saya banyak sekali. Firma, Pak Poldi, Bu Miranda, Bekasi, semua. Tapi undangannya itu 7:30. Sarapan Pak tadi. Kenapa yang datang banyak sekali Pak? Belum makan? Tadi masih kita sisain Pak. Tenang aja Pak, tenang aja Pak. Bapak Ibu, setiap 5 tahun sekali suasananya ya 11-12 seperti ini. Sesuatu yang biasa menjadi sangat luar biasa. Padahal sebenarnya kita mesti menganggap itu sesuatu yang biasa saja. Sebuah evolusi dalam sebuah pemerintahan ya pasti akan terjadi. Apapun lah. 5 tahun selesai, 5 tahun gantian, itu konstitusi. 5 tahun selesai, 5 tahun lagi kalian boleh maju, dan maaf gak boleh nambah. Itu konstitusi. Kalau kita semua masih ingat, anak-anak bangsa ini berkomitmen di tahun 98 kan, terus ada amandemen tuh Pak Ketua. Pada saat ada amandemen kan orang meminta dari yang sentralistik nanti desentralisasi, dari kekuasaan yang sudah ditulis kekuasaan itu tak terbatas, artinya dibatasi. Waktu itu ya tiap 5 tahun selesai lagi. Nah ini karena kerjaannya biasanya gitu. Lalu dulu ada statement apa namanya, pernyataan sikap waktu itu, kebulatan tekad. Bapak kelihatan senior Pak, berarti mengalami TV hitam putih, TVRI, harga cabai keriting menurut petunjuk presiden dan seterusnya gitu ya. Itu Pak, dan kemudian ditulis belakang, itu tuntutan rakyat. Terus apalagi? Ya otonomi seluas-luasnya. Saya kira ada Pak John di Bali itu orang Jawa yang pernah lahir di Ambon. Atau mana ya Pak? Kembali. Nggak tahu, beliau sudah lama sekali juga KSW. Apa mungkin Gubernur Jawa Tengah itu kayak saya? Maaf, bukan anaknya pejabat, orang biasa-biasa saja begitu. Apa saya tidak yakin Pak Oli juga jadi gubernur kalau tidak ada reformasi saat itu, sehingga siapapun bisa menjadi apapun, maka dalam konteks representasi rakyat mau percaya yang mana. Dan betul Pak tadi, waktu saya bertemu dengan Romo Pranais, senang sekali saya ngobrol. Kalau saya sikapnya jelas Pak Ganjar. Jelas apa Romo? Saya udah GR, saya pikir mau dukung saya gitu. Kalau saya sikapnya jelas seperti yang saya omongkan, bahwa dalam pemilu itu tidak sedang mencari orang paling baik, orang yang mumpuni, tidak, tapi mencegah orang jahat berkuasa. Saya pikir mau dukung saya. Lalu saya diberi buku yang sangat legend, bukunya beliau, Etika Politik. Mudah-mudahan Bapak Ibu tadi malam nonton debat. Biasa aja Pak, biasanya nonton gak usah sampai ketawa. Ketawa itu menunjukkan sesuatu. Jadi kemarin saya di Bandung memulai acara kampanye terbuka pertama. Dan di Bandung saya diajak mampir ke Museum
Tionghoa. Apa ya? Mereka ini menyampaikan dengan perasaan yang dari dalam, semangat luar biasa, tangannya ditarik-tarik untuk menunjukkan foto-foto dari sekian dinasti yang masuk ke Jawa, ke Indonesia. Dari jalur sutra itu dia sebutkan. Lalu dia katakan, ini Pak perjalanannya. Dia visinya hanya satu, dagang, katanya begitu. Tapi ada budaya yang masuk, ada agama yang masuk. Itu diceritakan, ini yang kelompok Muslim dari Tiongkok yang masuk dalam sejarah ini. Maka pas saya di Surabaya ada Masjid Cengho ya Pak. Ternyata bapaknya Pak Hari itu salah satu yang donatur utama di sana di Masjid Cengho itu. Maksud saya, setelah saya melihat dari museum itu, ditunjukkanlah satu persatu peran tokoh. Makanya tahun 28 Oktober itu rumah siapa yang dikasih? Saya sih pernah baca, karena orang Jawa yang dipinjamkan rumah. Dia ternyata punya semangat spirit yang sama agar lepas dari penjajahan. Itu 1928, belum 45. Kami juga pernah, kami itu maksudnya secara etnisitas Tiongkok yang masuk ke sini, mereka menyampaikan begini, kejadian pembantaian di Jakarta itu dulu sebelum Indonesia merdeka itu karena kelompok-kelompok ini melawan. Jadi dia bergabung dengan kelompok ini. Coba sejarah diceritakan banyak. Setelah itu kemudian ditunjukkan, ini loh Pak yang di pemerintahan sejak era Bung Karno. Ini loh yang jadi tentara Pak. Ini loh yang atlet-atlet hebat Pak. Ini loh, itu jadi satu-satu sampai terakhir. Jadi dalam sebuah perjalanan. Bapak Ibu, disitulah saya sampaikan. Pak Ganjar, jadi apa pendapatnya? Enggak, saya meyakini Republik ini lahir dari bidan-bidan yang berbeda-beda. Berbeda sukunya, golongannya, agamanya, rasnya. Itu sudah fakta. Nah, tidak boleh ada satupun yang boleh mengklaim bahwa dirinya yang paling superior untuk melahirkan Republik ini. Maka semua punya hak yang sama. Itu dari sejarah yang kemarin ditunjukkan. Dan sama, karena setiap kali 5 tahunan ada kontestasi, apa saja sampai gosong lagi, digoreng terus lagi, apa saja sampai gosong. Dan tugas kita sebenarnya mengawal agar demokrasi berjalan baik, demokratisasi juga bisa berjalan. Maka tugas kita mengawal agar demokrasi tidak offside. Salah satunya adalah kelompok agama. Salah yang lain itu intelektual. Salah berikutnya adalah si dosa itu. Maka dari satu kejadian ini Bapak Ibu, kalau Pak Ketua sampaikan ada seorang datang di sini untuk menjadi pemimpin, sebenarnya saya hanya mengikuti panggilan sejarah saja. Persis seperti saya formatting to something sebelumnya. Gak pernah saya bermimpi bisa bareng Pak Mindo, Pak Firman, Pak Polri di DPR. Siapa saya? Siapa saya? Bukan siapa-siapa. Masuk periode kedua sama Pak Polri dihukum. Ganjar ini nggak level kalau di nasional, udah diusir aja dia. Saya sudah ke daerah, Dan kita rapat fraksi hanya 5 orang waktu itu. Itu salah satu provokatornya. Maka saya sumpahin, kamu ngomong pasti kamu ikut saya. Benar ikut jadi gubernur. Ini bukan sejarah ini. Terus menjadi gubernur Pak Jan ya. Setelah sebelumnya, sekian tahun sebelum saya kan semua tentara. Semua tentara, maaf ya, tuang pensiunan.
Nggak ada. Maka saya harus rambut putih biar kelihatan tua. Kembaran sama Pak Jan. Pak Ganjar sama Pak Jan itu kakak adik ya, iya dong. Kalau tidak ada reformasi, tidak akan itu terjadi. Tapi kuasa tidak hanya sekedar kuasa, menang, berkuasa, duduk, orang tepuk tangan, tidak. Misi apa kemudian mau dibawa? Kalau saya boleh bercerita sedikit, Pak. Waktu saya jadi challenger gitu ya, di Jawa Tengah, saya tanya pada masyarakat itu, apa sih yang dipersoalkan di rakyat ketika sebuah kuasa itu ada di sana? Itu hanya ada dua itu, Pak. Satu, politisi kalau sudah duduk ingkar janji, maka tadi bukan janji tadi, Pak. Jadi kemudian itu menyakitkan. Buat kami menyakitkan juga. Bukan dikira kita senang-senang, karena ada moral, ada fatsun, ada etik. Gak enak juga ya. Tapi seorang politisi juga gak boleh lari, harus menghadapi meskipun tidak populer. Hadapilah. Karena Anda mendapatkan itu karena kepercayaan rakyat. Dan yang kedua, saya tanya kepada mereka, apa kemudian yang jadi persoalan? Korupsi. Maka 2013 saya ingat betul kami riset hal itu dan kita tunjukkan. Ini loh, setelah kita remas-remas, kita peras-peras harinya ini. Jadilah tagline, boten korupsi, boten narkoba. Itu dua pisau mata pedang yang kita ambil dan rakyat percaya. Maka kemarin saya keliling di beberapa tempat di Jawa Tengah, di Batang, Kabupaten Batang. Pagi-pagi Pak Ganjar besok mampir ke terminal ya, agak aneh. Biasanya mampirnya ke pasar, ini ke terminal. Ternyata Bu, sudah ada yang nyambut saya. Siapa mereka? Supir truk. Sopir truk, dan truknya itu sudah ditempelin gambarnya Ganjar Mahfud. Dulu saya tahu itu gambarnya Ganjar aja. Maka saya tanya, aduh sekarang ini trukmu ya? Dulu, iya Pak. Bagus banget, kok sekarang Ganjar Mahfud? Kan dulu belum ada Pak, masih Pak Ganjar. Cerita ini dimulai ketika saya datang ke Malang di Jawa Timur. Sopir truk ini punya jejaring dan di Jawa Timur itu ketuanya. Dia nuliskan di akun medsosnya, kapan ya bisa ketemu Pak Ganjar. Maka pada saat saya datang ke Nasdaq, saya bilang ini, Pak, kita ada supir truk ingin ketemu, kamu panggil aja. Sudah datang dia ke hotel. Itu ke hotel truknya dibawa. Ini ada show off juga dia. Apa yang menarik dari truk itu gambarnya wajah saya ketika itu pertama kali truk, wajah saya nempel di pantat truk itu gambarnya. Dengan antusias saya tanya, Bro, kenapa Anda pasang gambar saya di sini? Ternyata sama dengan kejadian-kejadian di beberapa truk yang dipasang itu. Pak Ganjar itu jadi gubernur pertama di Jawa Tengah ngamuk di jembatan Timbang. Itu legend kata mereka. Karena apa? Setelah itu Pak, kami nggak ada lagi pungli-pungli di jembatan Timbang. Itu dari kami. Dan itu kejadiannya di 2014, persis ketika mau pencapresan. Ketika semua orang berbicara siapa capresnya, siapa cawapresnya, tiba-tiba ada orang ngamuk di jembatan Timbang. Dan itu menjadi cerita ramai. Sederhana. Berkembanglah cerita itu bahwa hampir seluruh jembatan timbang yang ada di Indonesia itu seperti itu kondisinya. Bahkan teman saya dari Jawa Barat mencari saya. Ini anak ITB, pernah bekerja di pemerintahan dan mengelola jembatan timbang. Dia ternyata punya persoalan bahwa dia ingin membersihkan itu tidak bisa. Lalu dia membuat riset menarik. Orang-orang di jembatan timbang itu katanya itu bangun tidur, terus kemudian dia cuma buka ngusap pilarnya sih, itu udah ada 1,5 juta. Dan yang menarik, dia riset lagi, apakah berpengaruh kepada perilaku di keluarganya. Ini luar biasa.
Ternyata, maaf, anaknya terlibat narkoba, sekolahnya putus, tidak beres. Jadi, ya rezeki yang diperoleh tidak benar, hasilnya seperti itu. Percaya atau tidak? Kemudian akhirnya anak ini menulis, ada tulisan di Kompas lama sekali dikirim ke saya. Lalu dia nyari bagaimana bisa ketemu saya dan kenal. Sekarang dia tulis sampai saya. Itu cerita pungli dan korupsi. Dan setelah itu saya terpaksa betul ketat. Dan wajahnya seperti otoriter, kejam. Pokoknya statement pertama setelah saya menemukan itu akhirnya hanya satu. Tidak ada lagi seorang pimpinan. Kalau kamu mau naik pangkat, silahkan Anda masuk dalam promosi terbuka. Selesai. Dan hari ini saya tanya, kepala dinas, berapa TKB-mu? 7 juta. Gimana dia korupsi? Dan setelah itu orang tidak percaya karena ini gubernur baru pasti banyak omongan. Itu tadi hanya janji. Pasti orang ini juga kalau nanti jalan juga kelakuannya sama. Maka datanglah seorang kepala dinas pagi-pagi memberikan laporan ke saya. Habis bekerja gitu, gede banget. Wah, kamu ketik seperti ini. Saya katakan itu uang. Jadi saya tidak dipercaya, statement tidak dipercaya. Jangan korupsi, tidak dipercaya. Apa yang terjadi Bapak ini? Ini uangnya. Iya Pak, kenapa kasih ke saya? Saya harus tahu diri. Tahu diri. Bapak Ibu, ini sebuah kebiasaan kan? Saya hanya kasih pilihan begini. Kamu ambil ini, saya hanya butuh satu kata saja. Maaf, selesai. Atau kasihkan ke saya, besok saya serahkan ke KPK sebagai laporan gratifikasi. Nah kamu besok dipanggil. Kamu pilih mana? Langsung keluar keringatnya sejagung-jagung. Dan setelah itu sebaiknya kamu istirahat. Biar tidak stres. Saya berhentikan dulu dari jabatannya. Biar tidak stres. Tapi setelah itu diulang 2 kali dan yang menarik, kali berikutnya itu dia nggak menerima setoran, mumet itu. Dan itu diakui oleh 37 dari setahun. Kalau hari ini kamu tidak bisa. Kalau itu dia saya peringatkan, kalau ini kamu harus berhenti. Dan baik-baik. Habis itu 7 tahun berikutnya saya memimpin jabatan, masih ada yang melakukan. Saya ditusuk dari belakang lagi. Harus di balik cerita ini sebenarnya kami ingin menyampaikan bahwa perdebatan tadi malam juga sama. Orang bicara tambang ilegal, ada yang mau mencabut iup ilegal. Kalau iup ya gak apa-apa, itu mungkin karena bahasa itu kadang-kadang seperti itu. Maka kalau kita melihat kondisi ini Bapak Ibu, saya senang bisa bersama Pak Mahfud ya. Karena Pak Mahfud itu kata ayah anda beli, kata Gus itu belum tak terkendali. Jadi kita nembak-nembak ke sana. Tapi sebenarnya misinya bagus beliau. Misinya ada, tidak ada korupsi. Kalau kamu lihat sebuah kasus macet, dia berondong itu. Gayanya beliau. Maka kadang-kadang di luar kebiasaan yang ada. Nah inilah buat saya itu panggilan sejarah serta. Dan saya dengan Pak Mahfud tidak ada beban apa-apa. Kami tidak ada beban apa-apa. Maka pada saat debat sebelum Pak Mahfud, karena ada debat lagi sebelum Pak Mahfud itu, ingat ya, ramai sekali 2 orang. Tembak sana, tembak sini. Jadi yang repot yang berdiri di tengah itu. Tembak. Ini kenapa tembak-tembakan saya bilang? Oh mungkin karena isunya pertahanan gitu, tembak-tembakan. Saya bilang, etik, moral, track record, akhirnya semua diungkap. Maka buat saya, karena kami tidak punya beban-beban itu, tapi yang mau kami katakan,
Kalau itu pahit buat yang lain silakan. Tapi inilah fakta yang kalau kita mau memperbaiki. Dan terakhir ceritanya adalah menghadapi demokrasi hari ini tentu peran tokoh agama, tokoh masyarakat, civil society itu menjadi penting seperti di awal saya sampaikan. Kita sudah mendapatkan cerita di Medan, Sumatera Utara, seorang kepala dinas jelas-jelas membriefing seperti itu. Di Kabupaten Batubara rekamannya keluar, tidak diakui oleh semua yang tertuduh atau disangka. Disangka oleh publik. Wah, saya ada Batubara, Kabupaten Batubara. Lalu ada orang yang mengupload itu, setelah sekian kali semua orang mengupload, ditangkap jam 3 dini hari. Akan benar. Maka saya sampaikan, itu mestinya ada orang yang minta digital forensik. Itu benar. Kawan-kawan saya, para kepala daerah, Bapak Ibu, dari ditelepon, udah nggak usah kencang-kencang lagi. Dan kemudian dia melakukan penekanan di sana. Tuh, makanya saya tanya tadi yang sepuh-sepuh, yang sudah senior-senior, pasti merasakan kejadian sebelum 98. Sebelum jatuhnya Soeharto, suasananya ketahuan sampai kita diledek pakar asing. Oh, di Amerika pemilu hari ini 4 sore selesai. Di negara yang lain seminggu lagi selesai. Yang paling bagus di Indonesia belum pemilu sudah hasilnya sudah selesai. Kita dilecehkan gitu. Dilecehkan. Jadi gimana ya kita mau melakukan itu? Nah, suasananya terjadi seperti itu. Suasananya terjadi seperti itu dan hari ini nggak boleh. Yang ditanya sama kawan-kawan sampai saya merasa, di mana Mas Ganjar suasana ini? Saya kadang-kadang tidak merasa sebagai capres lagi, merasa sebagai aktivis lagi seperti mahasiswa dulu. Jadi nggak boleh dibiarkan begini. Maka saya sampaikan kalau kita sudah dalam track yang benar, tabrak. Dalam track yang benar, tabrak. Nggak bisa lagi seperti itu. Ya kejadian Boyolali, mungkin dia salah tapi kan tidak boleh dipukuli begitu. Habis itu di mana itu? Itu saya setelah. Aku pikir kampanye, ternyata apa itu? Orang mau pemakaman. Bapak Ibu, ada banyak hal yang saya ceritakan. Tapi karena ini bukan kampanye, apalagi visi misi begitu ya. Kami harus mengakhiri dan saya menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan pengantar ini menjadikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita bijak bersama-sama. Kita hanya butuh mengawal situasi lebih baik agar kelak Indonesia juga lebih baik, karena lingkungan luar juga sedang tidak baik-baik. Mari kita melakukan reposisi terhadap bangsa ini agar kelak kemudian bisa ya berdiri tegak sejajar dengan yang lain. Mohon maaf pada kekurangan, saya kembalikan pada Pak Sekretaris. Terima kasih. Terima kasih Pak Ganjar untuk sharingnya. Bapak Ibu, kalau kita lihat di TV dan lain-lain itu sangat formal ya, karena framing berdasarkan media juga ada. Tapi dalam perjumpaan langsung seperti ini kita bisa berbagi storytelling dengan suasana yang lebih hangat di dalam interpersonal kontak. Dan Pak Ganjar, mohon izin kalau masih cukup waktu, boleh kita membuka? Boleh silakan. Oh, saya membuka. Satu perempuan, satu laki-laki. Ya, satu perempuan sudah langsung di belakang tadi, di belakang. Sedang, saya lihat Ibu Esther. Iya, Ibu Esther. Dan ya, Ibu Esther dari Vicky. Pak Victor, silakan Bu Esther. Shalom Pak Ganjar, saya Esther Kelomana dari Biska. Pesona Bapak pertama yang membuat saya kelompok
menyambangi masyarakat Nias, di daerah Bapak sebelum jadi capres. Itu sebuah pengalaman atau catatan khusus buat kami, karena ada mahasiswa kami yang bertarung tentang kehidupan. Bapak ada di sana. Itu satu, Pak. Terima kasih sudah menyerbangi dan menolong mereka di sana. Yang kedua, Pak, saya ingin bicara soal pulau-pulau terluar, pulau-pulau kecil di Indonesia. Ada 17.000 pulau-pulau kecil di Indonesia, tapi ada 100-an pulau terluar. Dan pulau terluar itu berada di banyak wilayah yang miskin, tertinggal, dan Kristiani. Dalam kaitan itu saya akan bicara mohon pertolongan atau pendapat Bapak. Yang pertama, pulau-pulau terluar ini terbuka dan mereka itu adalah sebenarnya pertahanan defense terhadap banyak ancaman luar. Pulau-pulau terluar kita tidak lagi bicara soal ketertinggalan, tetapi resiliensi terhadap tantangan luar, tetap masalah geopolitik, radikalisme, dan terorisme. Sebagian pertanyaan saya adalah bagaimana kebijakan Bapak soal itu. Yang kedua, ini dua aja Pak. Di wilayah ketiga bukan, yang kedua. Jangan pertama tadi mahasiswa, terus kedua. Dan ini ketiga. Saya yang ingatin yang ketiga. Nanti saya foto ya Pak. Janji Pak. Yang ketiga adalah di kawasan barat, pantai barat itu ada Kepulauan Nias Pak. Itu ada juga Pulau Mentawai. Mereka adalah kepulauan yang agak sedikit sulit berkembang karena posisi geografisnya. Apa kaitannya? Kaitannya adalah yang pertama itu adalah kelompok-kelompok etnis Pak yang harus ditolong. Kami dari Kepulauan Nias itu sangat mencatat bahwa reformasi, buah dari reformasi itu adalah Undang-Undang Pemekaran Wilayah. Undang-Undang Pemekaran Wilayah adalah kedaulatan untuk DOB. Kami sudah berjuang untuk itu Pak. Kami berjuang dengan Pak Firman, karena saya juga ada di badan persiapan itu. Kami juga sangat juga ditolong oleh Ibu Miranda selama ini. Kami bermitra untuk Nias. Kami bertanya, apakah konsep Bapak soal pemekaran wilayah? Pemekaran wilayah ini bukan soal kesejahteraan saja, tapi adalah kedaulatan untuk rakyat, entitas untuk mengelola daerahnya. Terima kasih Pak Ganjar. Terima kasih Bu Esther. Yang berikut Pak Victor. Pak Victor, bolehkah saya meminta Pak Victor masuk ke pertanyaan nomor 3? Ada 3 pertanyaan. Langsung ya Pak. Kalau kita pakai waktu efektif, saya akan memotong kalau saya. Baik Pak. Saya punya Pak Victor Radat, memperkenalkan dulu. Di PGI saya di Komisi Pengurangan Risiko Bencana. Saya ketemu Bapak berkali-kali di BNPB. Saya bangga ada kepala daerah yang memperhatikan bencana. Dan visi-visi Bapak juga tentang tata ruang itu yang kita perjuangkan. Bencana bukan cuma nah itu seperti itu Pak ya. Jadi tentang bencana itu saya merasa itu bagian dan saya juga ketua Komisi Bencana di DPP PIKI. Jadi isu bencana itu sesuatu yang penting. Ini belum pertanyaan langsung ketiga Pak ya. Yang kedua nanti saya akan kasih Bapak buku saya Pak. Ini yang terbaru baru di launching di sini, Demokrasi Indonesia untuk Mbak Yeni dengan Pak Mas Ganjar. Sederhana Pak pertanyaan saya. Tahun 2019 ketika Pak Jokowi ketemu dengan Pak Prabowo di rumah makan Sate House Senayan, saya ingat persis, di FX, dan kemudian langsung saya menulis sesuatu yang merupakan hati saya dan saya harap itu tidak terjadi pada Pak Ganjar. Melihat semua kampanye-kampanye, saya optimis Pak Ganjar akan menang. Tetapi persoalan politik adalah persoalan di mana terjadi anomali.
Ketika selesai pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, saya menulis dan itu menjadi viral di Tempo Indonesiana. Saya mengatakan rekonsiliasi najis. Artinya kenapa? Saya ingin ada oposisi yang kuat di Indonesia. Seandainya, if worst comes to worst, kita rakyat melawan, bersediakah Bapak menjadi oposisi, tidak masuk dalam pemerintahan, kita berjuang bersama untuk etika, moral, dan nilai-nilai kebangsaan. Itu pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Etika, moral, apa lagi? Tiga Nilai kebangsaan. nilai kebangsaan. Wester. Jadi dulu ketua Panja Pemekaran itu namanya Ganjar Pranowo. Ya, tapi jangan GR dulu. Sekarang sudah ada sekitar di Kemendagri 300 sekian ya. Pak Firman saya kira itu. Yang perlu diperhatikan adalah prudent. Jadi evaluasi dari seluruh DOP itu hari ini ya, saya harus mengatakan ada kriterianya, ada yang bagus berkembang, ada yang enggak. Ini bukan sekedar kejahatan betul, tapi memang mesti ada prioritas. Umpama prioritasnya secara politik. Karena saya kira Papua kemarin mendapatkan prioritas yang pertama. Desainnya Papua itu dulu 5 provinsi, sekarang dapat 6. Namanya ada desain strategi penataan daerah. Saya ikut buat itu. Jadi sebenarnya Indonesia yang besarnya seperti ini, rasa-rasanya otonominya mesti asimetris. Jadi asymmetrical decentralization itu mesti jalan. Sehingga jangan semuanya sama. Yang penting governance-nya berjalan. Servisnya kepada publik baik. Saya kalau melihat situasi seperti ini, penting juga beberapa daerah itu administratif, tidak harus otonom. Sekarang semua digeber otonom. Semua digeber otonom. Atas nama semuanya, pokoknya semua boleh. Dan saya punya pengalaman di Dan, nanti Bu Esther saya cerita. Jadi, yang penting diurus. Suatu ketika di daerah di kampung saya sendiri, di Jawa Tengah, Bu, Kabupaten Brebes itu duduknya minta ampun. Pengen dibelah, Brebes Selatan dengan Utara. Lalu saya tanya begini Bu, saya di demo. Kalau Pak Ganjar terpilih jadi gubernur waktu itu saya mau running yang kedua. Bapak mau nggak mau memekarkan? Jadi antara aspirasi dengan tekanan itu tipis. Lalu saya bertanya gini, saya punya 3 pertanyaan. Dan ini waktu itu saya punya 3 pertanyaan. Coba Anda jawab. Kira-kira 3 alasan untuk mekar itu apa Bu jawabannya? 1, kami nggak pernah diperhatikan. Besok saya perhatikan. Batal yang 1. Layanan kesehatan kami buruk Pak, sehingga kami itu kalau mau mau berobat jauh ke sana. Saya bikinin puskesmas layanan terdekat. Batal yang kedua. Yang terakhir apa? Kami kalau ngurus administrasi Bu harus ke kota. Begitu katanya. Ya udah, besok seluruh layanan administrasi saya pindahkan ke kecamatan atau ke desa online. Beres kan? Nggak jadi makan. Apa jawabannya Bu? Nggak bisa Pak, pokoknya harus mekar. Nah, ketika ada ilmu pokoknya, mulai kami melihat sejarah yang terjadi di situ. Biasanya ada konflik elit. Biasanya ada konflik. Tapi ketika kemudian kita melihat, ya daerah itu potensial untuk pertahanan, karena daerahnya di remote area, butuh diberikan special treatment di sana. Saya setuju. Nanti dulu. Ibu ini jangan sakit-sakit aja. Harus sakit. Memang saya mana berapa persen di sana? Jadi transaksi. Yang penting dilakukan sebenarnya adalah dalam kondisi-kondisi sosiologisnya seperti apa, tata kelola pemerintah seperti apa, transportasi sistemnya seperti apa. Ini untuk menjelaskan soal pemekaran. Dan di remote area sebenarnya sudah ada undang-undang ya, pulau-pulau kecil itu sebenarnya sudah ada. Memang melaksanakan undang-undang ini sebenarnya tugas pemerintah. Kalau kita mau bicara daerah perbatasan itu atau daerah terluar itu penting dari berbagai hal, ya memang harus ada
pendampingan agar di daerah itu menjadi kuat. Jadi kalau kita bicara secara resilience itu bagus gitu, tangguh dari berbagai hal. Ini yang mesti dilakukan. Saya sudah ke Nias, Bu, hampir tidak bisa mendarat dari Sumatera Utara karena kabutnya total, saya harus balik. Saya menyesal kalau tidak jadi ke sana. Maka saya tunggu jam berapa bandara tutup. Cek cuacanya sebelum bandara tutup, dan kalau bisa ditutup, extendnya bisa sampai jam berapa, sampai cuacanya baik. Dan akhirnya kan berhasil mendarat. Balik lagi ke Kuala Namu, kemudian terbang lagi ke sana. Pagi-pagi saya lari-lari keliling di Pulau Nias itu dan sudah mendapatkan informasi itu. Sayangnya saya belum sampai ke Lompat Batu itu, Nias Selatan. Ya, sayangnya saya pengen banget ke sana. Oh, Pak, ini agak jauh Pak ke sana. Wah, kesal saya. Rasanya saya harus ke sana. Oh, kita ke sana ya. Ya, tapi kalau di sana rasanya kayaknya saya mutar di sana. Kalau melihat. Nah, semalam saya bicara soal itu dengan mereka. Jadi terima kasih, Bu. Kalau soal mahasiswa Ibu yang ada di Jawa Tengah, sebenarnya itu kelakuan saya aja, Bu. Bu, saya waktu mahasiswa itu bukan miskin, Bu, susah. Hidup saya itu dibantu orang. Jadi pada saat saya jalan pagi-pagi, sepedaan tiap hari keliling kampung-kampung, ketemu saya Papua dulu. Terus teriak-teriak, Pak Gubernur. Terus saya mampir, gak bisa tahu selama pandemi kalian ngapain, kami gak bisa kemana-mana, Pak. Saat itu saya cari, ada berapa asrama mahasiswa. Akhirnya nemu Nias, NTT, Sulawesi Utara, waduh Sulawesi Selatan, 200-an kurang lebih. Saya bilang, kirim makanan semuanya. Dan yang di Salatiga, buahnya Pak John itu, Pak, nggak bayar listrik, Pak, air, Pak. Udah 3 bulan dia nggak bayar. Saya bilang, kalian nggak pernah mandi ya? Saya bilang gitu. Pak, ini Pak, numpang Bapak gitu. Udah nggak bayar sekarang gitu. Jadi si Danje itu langsung kontak ke sana. Jadi Salatiga ini menarik, Mbak. Salatiga itu biasanya kota toleran terus-menerus. Ini kalahnya sama Singkawang sekarang, nomor 1 Singkawang. Itu karena di sana luar biasa. Itu ketua DPR-nya Danje, bukan orang di Jawa itu, tetangga beliau gitu. Ada Pak Yon di sana. Jadi itu miniatur yang menyenangkan di sana. Dulu Jogja, terus kemudian ke Salatiga, sekarang di sana di Singkawang. Jadi ini kota-kota yang menarik buat saya untuk kita bicara bagaimana perbedaan kita rasakan betapa nimpanya. Jadi soal mahasiswa itu karena kelakuan saya tuh. Saya bayangkan waktu saya dibantu orang, kenapa kita tidak bantu, dan saya surprise. Saya tidak menduga kalau itu buat saya biasa saja, tapi waktu saya di Papua, mama bilang, Bapak Ganjar, terima kasih. Dari mama kenal saya, tahu saya lihat YouTube. Mamanya lihat YouTube. Apa yang mama lihat itu? Bapak kasih makan anak kamu. Kasih makan. Kapan kasih makan? Saya bilang gitu. Dan itu sesuatu yang nilai di orang tua saya itu, kau bisa tolong, kamu tolong. Kalau kamu punya kuasa, bisa kamu lakukan dengan segala cara. Kalau kamu nggak mau tolong, ya kamu ininya jangan kacau kan gitu. Itu ya Bu Esther, jadi sabar. Nah, kita diskusi lebih dalam tentang DOB. Dan itu saya tanya 3 pertanyaan itu. Kalau bisa saya selesaikan dengan tanpa DOB. Kalau dengan DOB, kan gitu ya. Yes dulu. Dua, soal bencana, Pak. Saya gubernur pertama yang dikasih sertifikat penanggulangan bencana, dan itu hadiah pertama setelah saya dilantik. Apa hadiahnya? Bukan sertifikatnya. Begitu saya dilantik jadi gubernur pertama, waktu itu banjir, putuslah jalan antara Kudus ya, yang membuat transportasi logistik di Jakarta, dan harga di Jakarta naik semua karena jalan itu. Inflasi tinggi sekali bahan pokok. Maka saat itu saya berpikir, ini mesti ada tindakan ekstra. Bupati Kudusnya Sri Mustafa waktu itu. Saya telepon Pak Bupati, apa bisa kita kerjakan ini? Waduh Pak, kita nggak ada anggaran. Saya telepon pusat, BNPB turun. Nggak bisa Pak, yang seperti ini harus ada. Apapun namanya.
Apa yang terjadi di uruk sementara, truk bisa jalan pelan-pelan dalam banjir gitu kan, dan harga di Jakarta tuh. Buat kami, bukan kami mikirin tempat sendiri bahwa kalau ini tidak ditangani dan di situ ada tanggung jawab kami, maka mestinya kita bereskan. Gak bisa, ini bukan urusan kami, karena kami di situ. Dan ternyata efek menangani ini sampai ke Jakarta dan nasional. Inflasi bisa terjadi. Nah saat itulah Pak, saya turun dan saya melihat pengelolaan bencananya di daerah itu gitu-gitu aja Pak. Baru saya tarik, ini SMC-nya di mana, suhunya di mana, kaget semuanya Pak. Yang kata kalau saya dulu ketua Mapala, masih lama juga sih itu. Terus kemudian kita pernah latihan SAR dan sebagainya. Jadi saya senang, saya datang dan Bapak betul. Karena kita itu, istilah saya itu supermarket bencana, istilah BNPB itu laboratorium bencana, maka kami serius. Sampai akhirnya lokalitasnya kita dorong, kasus Merapi itulah awal dari undang-undang bencana itu dibuat di DPR itu. Waktu bantuan-bantuan itu datang bertingkat dan kemudian bikin rame, Sri Sultan bilang ke kami waktu di DPR, boleh nggak bantuan kami kendalikan satu aja titik, langsung dieksekusi cepat, karena ini bencana. Itulah yang kemudian berubah. Dan waktu itu saya menjadi pengawas di DPR. Kita usul, kita jalan, rame bareng-bareng, susut, karena ini ngurusi orang susah. Terakhir, nggak ada orang lagi, Pak. Itu yang terjadi, dibuatlah undang-undang. Dan saya concern betul, Pak. Maka itu menggerakkan masyarakat untuk membangun solidaritas bangsa. Maka Pak, kelakuan teman-teman di Indonesia soal kebencanaan itu kemudian, maka saya diundang BNPB pertama kali, Pak. Saya sampaikan, halo BNPB angkat tangan. Anda ini orang terbaik di Pemdanya atau buangan, saya bilang gitu. Dan dia ngaku kami buangan. Nah, apakah kemudian pimpinan-pimpinan Anda ini concern betul sama Anda? Enggak, Pak. Karena kami buangan. Oke, hari ini bapaknya saya. Catat nomor telepon saya. Gitu, Pak. Akhirnya diundang kemana-mana. Mari kita bangun solidaritas melalui bencana. Maka pada saat itu kami komunikasi dengan civil society, Pak. Dan setiap ada bencana, kami kirimkan tim kami dari Jawa Tengah keliling Indonesia. Di Papua, di NTT, bahkan waktu di Sulawesi, di Faksi itu, Pak, kami buat kampung namanya. Sampai hari ini masih ada kampung Jawa Tengah. Kita kirim semuanya dan tidak boleh ngerepotin sana. Jadi ngirim itu yang ngirim orang, ngirim logistik, ngirim material. Kita minta diantar oleh TNI waktu itu. Dan kami datang ke banyak tempat. Dan itulah kemudian menjadi bukti-bukti bahwa kita pernah berhubungan. Dan apa yang terjadi, Pak? Ketika kami ada bencana, daerah lain kontak, Pak. Solidaritas antara BPBD dengan BNPB akhirnya bagus sekarang. Itu yang terjadi. Dan saya concern betul. Tapi untuk mencegah itu sekarang makin complicated, Pak. Alam karena manusia, ya, dan alam karena bencana. Dan dua-duanya sebenarnya dalam konteks bencana itu bagaimana kita mencegah perdebatan tadi malam itu salah satunya yang terbaik. Bapak Ibu, terima kasih sekali. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjelaskan. Tapi yang tadi penasaran mau tanya, nanti saya kasih nomor telepon saya. Anda tanya langsung. Saya selesaikan di luar. Di TPS. Mohon maaf, terima kasih atas penghargaan dan penghormatan yang luar biasa ini. Terima kasih Pak Ganda dan request